dengan pola shift. Jadi misalnya kalau satu kantor itu punya 100 ASN, itu diatur yang masuk 20 saja atau 30, sedangkan yang lain tetap kerja di rumah, tapi sewaktu kepalanya akan menelpon kalau ada hal-hal yang perlu penjelasan, perlu penyusunan dan sebagainya, ya, analisis data dan sebagainya. Jadi semuanya dilakukan terkoordinasi dengan baik, dan kita melihat di kantor-kantor pemerintah pada hari ini berjalan dengan baik, dan sambil kita betul-betul secara ketat memperlakukan protokol-protokol kesehatan, memakai masker dan juga jaga jarak di antara para ASN. Dan dengan demikian tata kelola pemerintahan dan pembangunan berjalan seperti biasa, ya, dan kita memang tidak boleh berhenti, ya, karena kita sudah berhadapan dengan musuh, dengan ancaman kemanusiaan virus corona. Kita tidak mungkin tinggal di barak terus. Para prajurit harus keluar menyusun strategi, ya, kalau ibaratnya perang, ya. Rakyat boleh masuk terowongan, ya, bersembunyi di balik pohon, di balik batu, tetapi otoritas negara tidak boleh bersembunyi. Dia harus melawan, menyusun strategi. Prajurit-prajuritnya yang bergerak dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, ya, seperti itu, ya. Jadi bahwa ada kekhawatiran masyarakat, ya, tentu saja itu juga baik, tetapi sebagai otoritas pemerintah tentu kami tidak bisa berdiam diri untuk menghadapi ancaman kemanusiaan ini, ya. Kalau misalnya virus ini sampai tahun 2021, apakah sampai 2021 juga kita tinggal di rumah dan tidak melakukan sesuatu? Tidak mungkin, mengingat dampak sosial ekonominya sangat besar, ya. Dampak sosialnya kita melihat bagaimana kehidupan kita sudah mulai berubah, ya, dari pola lama menjadi pola yang sangat baru, ya, yang sesuai dengan Perintah Undang-Undang Dasar 1945, melindungi, mensejahterakan rakyat. Kita wujudkan itu dalam bekerja. Nah, karena semuanya masih dalam pandemi virus corona, kita fleksibel, ya. Jadi strategi kita adalah dengan sistem shift. Jadi tidak semua masuk dengan tujuan menghindari kerumunan dan tidak menciptakan kerumunan. Kalaupun masuk, di pintu masuk itu sudah ada petugas yang mengukur suhu tubuh, lalu kemudian cuci tangan sebelum masuk, ya, desinfektan kita siapkan, lalu kemudian di dalam ruangan juga diatur jarak, ya. Kenapa? Kami menata kembali mana yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh pandemi, kerusakan dalam tanda petik, ya. Dan dunia merasakan itu, kita merasakan, ya. Ya, untuk cari makannya saja susah, ya. Lalu kemudian begitu jutaan karyawan di PHK di seluruh dunia, ya. Ada ratusan juta karyawan yang di PHK, juga secara nasional, provinsi juga begitu, kabupaten juga begitu. Nah, kita tidak mungkin berdiam diri dengan keadaan seperti ini. Kita harus menyusun kembali, menyusun strategi, mendesain bagaimana pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini otoritas negara, ya. Sesuai dengan perintah undang-undang, negara harus selalu hadir untuk masyarakatnya, ya kan?